bersyukur Tuhan Yesus. Saat sore hari ini Tuhan, Engkau hadir, Engkau menyelamatkan kami, dan kami percaya Engkau naik ke surga, Engkau menyediakan tempat yang terbaik bagi kami. Engkaulah harapan kami dalam hidup ini. Sebab Engkau penebus kami, tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan, yang berkuasa di bumi, yang berkuasa di sorga, dan yang mampu menolong hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, tolong setiap umat-Mu, kami semua yang hadir pada sore hari ini, kami rindu dilawat oleh Tuhan. Kami rindu diyakinkan oleh Tuhan, dimantapkan oleh Tuhan, supaya kami hidup dan kami diberkati oleh Tuhan. Engkau memberkati juga Bapak Gembala sidang kami dalam pelayanan di Kota Medan. Engkau menyertai, Engkau memberkati semua umat-Mu, jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Engkau melawat mereka semua. Kami patahkan segala tipu daya dosa. Kami halau kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Lengkapi hamba-Mu dengan Roh-Mu, dengan kuasa yang dari surga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, bersama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Tentu saya mengucapkan selamat sore dan Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekaliannya. Shalom. Sekali lagi shalom. Kemurahan Tuhan yang hebat dan yang luar biasa menyertai kita sekaliannya saudara. Bapak Gembala ada di Kota Medan saudara dalam pelayanan kedukaan dan hari Rabu pagi Pak Gembala berangkat ke Kota Medan saudara. Karena suami dari Ibu Maria dipanggil oleh Tuhan. Jadi hari ini, jam sekarang ini saudara, jam 2:30 ini, jam 3 lewat ini dalam acara pemakaman saudara. Dan untuk itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, betapa kita sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita sedang memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, saudara. Ya, dan kalau kita menyadari kehidupan di bumi ini, kehidupan di dunia ini, saudara di dalam Tuhan, tidak ada iman, tidak ada kepercayaan seperti kita, saudara di dalam Tuhan, yang Allahnya, yang Tuhannya naik ke sorga dan menyediakan tempat bagi kita, saudara. Makanya Tuhan Yesus itu hebat dan yang luar biasa. Amin saudara. Haleluya. Ya. Tuhan Yesus itu bukan hanya memberi berkat kepada kita. Tuhan Yesus bukan hanya bertanggung jawab memberikan fasilitas di bumi, mujizat. Bukan hanya itu saja saudara. Tapi yang lebih sangat penting dalam hidup ini, yang perlu kita sadari dan sedang kita peringati sekarang. Tuhan Yesus naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Makanya saudara kalau kita baca kitab Matius dulu saudara. Pasalnya yang ke-28. Mari kita baca. Matius pasalnya yang ke-28. Dibaca saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ayatnya yang ke-16 demikian. Matius pasal 28 ayat 16 sampai yang 18. Di situ dikatakan dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi saudara di dalam Tuhan, Tuhan Yesus mendekati orang yang ragu-ragu. Tuhan Yesus mendekati orang yang bimbang. Sekalipun dalam ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, mereka murid-muridnya langsung bertatap muka, langsung melihat sosok dan pribadinya Tuhan Yesus. Tapi masih ada yang ragu-ragu, masih ada yang bimbang.
Tuhan Yesus tahu. Kebimbangan, keraguan-raguan yang dialami dalam ayat yang ke-16, tetapi beberapa orang ragu-ragu, Tuhan mendekatinya dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi Tuhan itu gak mau orang yang ragu-ragu, orang yang bimbang dibiarkan begitu saja. Tuhan dengan penuh kasih-Nya mendatangi dan mengatakannya kepadanya, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Jadi kalau ada gereja Tuhan, ada umat Tuhan, ada orang percaya, orang Kristen yang hari-hari ini kehidupannya masih memiliki kebimbangan, keraguan-raguan akan kehidupannya, akan pribadinya Tuhan Yesus. Sebenarnya Tuhan Yesus pun sedang melawat kehidupannya untuk memberikan keyakinan. Tak ada Allah mana di bumi ini, Tuhan mana di bumi ini seperti Tuhan kita, Tuhan Yesus, yang berani memberikan pernyataan bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di sorga maupun yang ada di bumi. Itu hanya ada dalam pribadi Tuhan Yesus. Makanya saudara di dalam Tuhan, jemaat Tuhan, betapa sangat pentingnya hidup kita ini memiliki pengharapan kepada Tuhan. Pengharapan apa yang kita letakkan kepada Tuhan Yesus? Bukan hanya sekedar pengharapan materi. Bukan hanya sekedar pengharapan kebutuhan akan hidup. Seringkali kehidupan manusia di bumi ini, saudaraku, meletakkan pengharapan kepada Tuhan, meletakkan pengharapan kepada Allah, itu hanya sebatas materi dan kebutuhan hidup yang sementara ini saja. Tapi Tuhan mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di bumi ini maupun di surga. Jadi di bumi ini pun, selama kita ada di Tanjung Uban, ada di Bintan ini pun, Tuhan itu penuh dengan kuasa, memberikan perhatian dan pengharapan apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Dan yang dikerjakan oleh Tuhan, saudara, di dalam Tuhan. Tuhan Yesus naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita, saudara. Amin, saudara. Makanya saudara, kalau dalam hidup ini, kalau dalam hidup sekarang kita ini saja gak memiliki pengharapan kepada Tuhan, gak merindukan hidup yang kekal, gak merindukan hidup yang sesungguhnya, yang di sana yang tiada ratap tangis dan duka cita, sebenarnya sudah habislah hidup kita ini. Makanya sebenarnya Tuhan itu memberikan batasan-batasan, saudara. Yang pertama, batasan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Batasan umur manusia. Apa yang dinyatakan dalam Alkitab, dalam firman Tuhan? Batasan lewat firman Tuhan itu, umur manusia itu hanya 70 tahun. Dan kalau kuat, 80 tahun. Ini menunjukkan batasan, saudara. Sejak mulai nenek moyang kita, mulai kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, umur manusia itu ditentukan. Walaupun ada yang 900 tahun, ada yang sekian ratus tahun, Tuhan sudah tentukan batasan-batasan. Kita harus tahu, kenapa Tuhan tentukan batasan-batasan ini. Kenapa?
Sebenarnya supaya manusia itu gak cenderung berpikir dan melihat apa yang ada di bumi ini saja. Supaya manusia itu gak berpikir bahwa bumi ini tempat hidup yang kekal. Supaya manusia itu memiliki berpikir, manusia menyadari bahwa hidup yang kekal, bahwa hidup yang sesungguhnya itu nanti. Setelah kita berjumpa dengan Tuhan, nanti setelah kita hidup dalam bumi yang baru dan langit yang baru. Maka saudara di dalam Tuhan, begitu luar biasa sekali, saudara, apa yang dikerjakan oleh Tuhan, misi Tuhan untuk membuat supaya manusia itu segambar serupa dengan Tuhan. Untuk itu saudara, kalau Tuhan sudah memberikan pernyataan, kepadaku telah diberikan segala kuasa yang ada di bumi dan yang ada di surga. Berarti nggak ada yang lain. Tak ada yang lain yang bisa memiliki kuasa seperti Tuhan Yesus. Yang bisa memiliki kuasa di bumi dan di surga. Memang saat Tuhan melayani di bumi, ada orang yang lumpuh bangkit dan bisa berjalan. Ada orang yang buta bisa melihat. Ada orang yang tuli bisa mendengar. Itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu penuh dengan kuasa sejak ada di bumi. Bukan hanya di bumi, tapi juga di sorga. Dan kalau Tuhan Yesus itu berkuasa di sorga, tentu Tuhan mau di mana Tuhan berada, kita juga pun berada. Nah sekarang saudara di dalam Tuhan, bagaimana caranya, konsepnya supaya di mana Tuhan berada, kita pun berada. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Ayatnya yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Di situ ada judulnya, ada perikopnya, apa di situ? Rumah Bapa. Ini berbicara kerajaan sorga, saudara. Dan kalau rumah Bapa, kerajaan sorga, ini nggak bisa dinilai dengan materi, saudara. Nggak bisa kita nilai, kita ukur dengan kebanggaan manusia. Karena memang kita belum memasuki rumah Bapa itu. Kita ini sedang melatih diri untuk masuk ke rumah Bapa itu. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh nanti di surga, oh lantainya dari emas. Begitu saudara, oh mewah segala sesuatunya. Benar, tapi itu ukuran manusia. Ya. Ukuran sepertinya ukuran emas, ukuran sosial, ukuran yang menjadi kebanggaan manusia. Lebih-lebih dari situ saudara. Dan yang lebih lagi saudara di dalam Tuhan, di rumah Bapa itu tidak ada ratap tangis dan duka cita. Sebenarnya hidup ini, saat kita sudah menemukan di dalam kehidupan kita, tidak ada ratap tangis dan duka cita. Sebenarnya itulah kehidupan yang paling berbahagia. Kalau harta, pekerjaan dan jabatan saudara, bahkan keluarga yang ada di bumi ini kadangkala masih membuat kita meneteskan air mata.
persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan yang ada di bumi ini masih sering kali mendatangkan air mata. Mungkin gak mendatangkan air mata, mungkin kepedihan hati ini. Tapi di dalam rumah Bapa, itu di dalamnya tidak ada ratap tangis dan duka cita. Apa isinya? Coba ayat 1 kita baca bersama-sama ayat 1 ini. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1 dibaca bersama-sama dengan kasih. 1, 2, 3, iya. Iya. Ayat yang kedua. Iya. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ayat 1 ini dibuka dengan kata-kata firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Kenapa saudara? Rupanya kalau kita lihat Injil Yohanes pasal 14, rumah Bapa ini, kegelisahan hati, kesedihan hati, inilah yang menghalangi kehidupan manusia untuk masuk ke dalam rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, ini luas. Ini bukan hanya berbicara kemiskinan, bukan hanya berbicara sakit, bukan hanya berbicara kekurangan, tapi ini juga sampai berbicara tentang kedukaan. Banyak orang berpikir nanti kalau aku mati, aku dipanggil Tuhan, gimanalah ini, gimanalah ini, gimanalah ini. Itu orang yang hidup pikirannya terikat dengan dunia ini. Itu orang yang hidup pikirannya terikat dengan materi-materi yang dipikirkan itu. Makanya rumah Bapa kerajaan sorga itu dikatakan janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi kepercayaan kita ini saudara, kepercayaan kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada sorga, ini sampai membuat hidup kita nggak memiliki kegelisahan. Makanya saudara di dalam Tuhan, supaya hidup kita ini nggak gelisah, betapa pentingnya peran Roh Kudus itu mengerjakan setiap waktu dalam kehidupan kita. Betapa sangat pentingnya Roh Kudus itu mengerjakan setiap waktu keluarga kita. Dalam penuh kuasa dengan urapan saudara di dalam Tuhan. Sehingga pikiran kita pun gak memiliki pikiran yang gelisah. Sebab ada banyak saudara yang mencoba mendakwa pikiran kita supaya memiliki kegelisahan. Mungkin secara jasmani kita belum berhasil di bumi ini. Mungkin secara jasmani apa yang kita rindukan belum tercapai di bumi ini. Mungkin di bumi ini merasa kenapa kok aku begini gak seperti orang lain. Ini sebenarnya kita sedang dicoba, didakwa dengan kegelisahan-kegelisahan itu. Kegelisahan itu mencoba mendakwa manusia itu dengan hal-hal yang demikian. Tapi datang firman Tuhan. Datang firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 14 ini mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Makanya saudara di dalam Tuhan, sebenarnya kalau kita ini masih memiliki kegelisahan hati, kebimbangan hati, keraguan-raguan seperti murid-murid Tuhan tadi dalam Matius pasal 28, sebenarnya kepercayaan kita yang perlu diuji, kepercayaan kita yang belum yakin kepada Tuhan. Kepercayaan kita yang belum mantap kepada Tuhan. Makanya timbul kegelisahan. Sama dengan kita memiliki skill pekerjaan. Pekerjaan bangunan misalnya. Yakin kita bangunan yang kita kerjakan itu kokoh kuat. Gak bakalan ambruk.
Dia yakin, dia nggak gelisah. Karena dia percaya hasil pekerjaannya itu berkualitas, hasil pekerjaannya itu mantap. Sehingga datang pun beban, datang pun angin ribut, datang pun hujan, datang pun banjir. Dia tetap percaya bahwa bangunan yang dia kerjakan, dia bangun itu akan tetap kuat. Kenapa? Karena pekerjaannya dia kerjakan dengan baik. Dia percaya. Gak akan ada musibah pada pekerjaannya. Begitulah pekerjaan-pekerjaan yang lain. Begitu juga kepercayaan kita kepada Tuhan. Maka saudara, dalam segala hal, dalam perjalanan apapun, kondisi apapun, umat Tuhan, jemaat Tuhan, hamba Tuhan, kegelisahan hati ini saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini mencoba merusak hidup kita. Saat gelisah kita menguasai hidup kita ini saudara di dalam Tuhan, maka kepercayaan kita kepada Tuhan itu akan bimbang. Satu kali saya diperhadapkan pada pergumulan begini saudara, tentang kegelisahan hati ini. Istri saya pulang dari rumah sakit waktu itu saudara. Pulang, pendek cerita pulang. Dokter bilang, oke, bisa pulang Pak, pulang. Dengan baik saudara di dalam Tuhan. Jadi waktu itu sebelum pulang, saya dibesuk sama Komisi 3 anggota Dewan gitu, datanglah ke rumah sakit itu. Bilang, Pak Dewan ini kami udah mau pulang. Mungkin siang atau sore begitu. Disempatkanlah, Pak sempatlah kami jumpa. Oh sempat. Jadi waktu itu kondisi istri saya fit saudara di dalam Tuhan. Waktu itu di rumah sakit begitu. Lalu pendek cerita sampai pulang. Sampai di rumah saudara di dalam Tuhan. Gak bisa jalan istri saya saudara. Dia langsung tergeletak di teras saudara di dalam Tuhan. Waduh, saya langsung panggil nama Tuhan saudara. Dia bilang, Pak, aku gak kuat jalan aku Pak. Saya bilang, ayo kita panggil nama Tuhan. Ini belum sampai kamar saudara, belum sampai kamar saudara. Jadi orang-orang yang menyertai saya, orang-orang yang orang yang menyambut saya saudara di dalam Tuhan, ini balik tentang kegelisahan tadi saudara. Gelisah. Waduh, Amang, Om, kenapa kok udah pulang? Kenapa? Begitu saudara di dalam Tuhan. Ya. Enggak, memang tadi perintahnya dokter disuruh pulang. Wah, pendek cerita makin susah kondisi istri saya saudara di dalam Tuhan. Akhirnya saya cari tabung kemana-mana saudara di dalam Tuhan, dapat. Saya waktu itu terasa bahwa saya sedang diperhadapkan dalam ayat 1 ini. Janganlah gelisah hatimu. Tapi memang waktu itu ayat ini menjadi pegangan saya. Ya. Lalu saya panggil anak-anak saya, masih kecil kan anak saya. Anak gadis saya itu pun dia masih serius nggak serius gitu saudara. Panggil, Kak, ayo kita doa. Ya. Kita harus percaya tangan kuasa Tuhan itu sanggup bekerja dalam segala sesuatunya. Saya udah terapkan begitu sama anak saya. Orang lain ini malah pada gelisah saudara. Orang yang menyertai, orang yang sama-sama itu gelisah. Saya pegang ayat ini saudara di dalam Tuhan. Akhirnya besoknya saya bawa lagi istri saya ini ke rumah sakit. Masuk lagi ruangan ICU saudara di dalam Tuhan. Barulah di situ saudara di dalam Tuhan. Saya diterangkan sama dokter. Dikasih tahu, Pak, Bapak tenang saja. Bapak gak usah gelisah. Ibu kasih banyak makan buah. Pasti nanti oksigen dalam darahnya pasti naik katanya. Dalam hatiku ini dokter gak percaya. Ini dokter bukan orang percaya. Tapi bisa mengatakan jangan gelisah. Wah makin mantap saudara di dalam Tuhan. Terbukti saudara. Terbukti apa? Bisa Tuhan buat pulih sehat sedia kala seperti apa yang kita rindukan. Amin saudara. Itu didasari dari apa? Jangan gelisah. Itu pengalaman saya. Saudara pasti punya pengalaman masing-masing lah. Gelisah gimana ini nanti? Bangkrut enggak ini? Kira-kira kalau kita begini. Gimana ini kira-kira nanti? Wah. Saudara jangan gelisah. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada Tuhan. Tuhan itu akan bekerja dengan luar biasa. Yang tak pernah kita pikirkan dan yang tak pernah kita lihat. Haleluya. Amin saudara.
Nah untuk itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, makanya kegelisahan ini jangan sampai menguasai hidup kita. Orang itu kalau gelisah susah dia nggak bisa senyum dia. Mukanya pas gitu saudara di dalam Tuhan ya. Kalau orang dari Pulau Jawa sana mengatakan merengut gitu saudara. Ya, karena gelisah hatinya, ya, susah berdoa. Makanya orang itu kalau gelisah, dia susah dia memuji Tuhan. Tapi beda dengan orang yang tidak gelisah. Saudara cuci piring pun bisa sambil memuji Tuhan. Haleluya, sambil nyapu-nyapu. Kan enak enggak? Kalau sambil nyapu-nyapu, nyuci piring sambil memuji Tuhan. Haleluya. Sambil sisir-sisir rambut gini, sambil memuji Tuhan. Kira-kira fresh enggak? Amin saudara, tenang. Tapi coba saudara kita gelisah. Mungkin jualan kita bisa kita banting begitu saudara di dalam. Apa ini gitu. Saudara pernah saudara. Saya ini satu kali waktu itu saya masih lajang gitu. Diajak sama penatua-penatua kita. Om ayo kita pergi ke sana. Kenapa? Membesuk ada jemaat kita. Ya katanya diajak membesuk. Ya saya ikut gitu. Tapi saya nggak tahu kalau penatua ini nggak cerita dengan saya kalau ini keluarga ada masalah gitu. Lalu pendek cerita, datanglah saya ke rumahnya, saudara di dalam Tuhan. Waktu itu umur saya 20 tahun atau 21 tahun lah gitu. Awal-awalnya saya melayani gitu. Sampai di situ saudara tahu. Itu dibanting itu sama ibu yang punya rumah ini. Semua apa yang dikerjakannya dibantingin di depan saya. Di depannya penatua-penatua ini. Aku gelisah, aku marah dengan keluarganya saudara. Itu makanan yang mau diberikan, disuguhkan kepada kami. Itu dibantingin di depan kita. Jadi memang orang yang gelisah hati saudara di dalam Tuhan. Gak sungkan-sungkan bisa menghancurkan pekerjaannya sendiri. Dia buat itu Bapak Ibu, dia mau bikin pecal. Tapi kan ada nasinya kan dari lontongnya gitu di dalam plastik. Itu yang mau dipersembahkan kepada kami yang mau dinikmati karena ada masalah, karena gelisah hatinya. Itu dibanting bisa pecah saudara. Waduh, saya bilang, ayo boha doa mang, saya bilang gitu kan. Nah adung do alakon naperbedai juga. Kan bereng maju katanya kayak gitu. Aku bilang, amang tadi ngajak ke sini mau membesuk. Ya ini amang, makanya kita besuk katanya. Saudara tahu, gak jadi akhirnya itu makanan yang udah dibuat itu kami makan saudara. Karena gak mampu lagi. Air mata, ya berserakan itu makanan dibanting sama ibu itu saudara. Ibu ini yang membuat makanan ini, ibu ini yang merusak makanan ini. Ya. Itulah karena hatinya gelisah. Tapi beda saudara. Jemaat di Tanjung Uban ini dalam urapan Tuhan gak ada yang gelisah. Semua Tuhan buat berhasil. Amin saudara. Kenapa? Karena Tuhan. Ayat yang ketiga. Coba ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Mari dibaca bersama-sama. 1, 2, 3, iya. Iya. Aku. Amin saudara. Saudara mau dibawa Tuhan di tempatnya Tuhan berada? Nah, makanya saudara di dalam Tuhan, itulah hebatnya Tuhan kita ini. Yang sedang kita peringati sekarang ini naik ke surga. Menyediakan tempat bagi kita. Hanya saudara di dalam Tuhan, coba kita bandingkan. Coba dibacakan dulu ayatnya yang ke saudaraku. Ayat yang keempat. Ayat 4 dibaca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Iya, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat 5, bagaimana Thomas? Thomas ini ayat 5, 1, 2, 3, iya. Teruskan. Ini Thomas. Murid Rasul.
Tapi katakan kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ini gambaran gereja, saudara. Kehidupan yang gak mengerti apa yang dikerjakan oleh Tuhan, ini ada dalam diri Thomas. Thomas mengatakan, aku gak tahu jalan ke situ. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jangan sampai saya dan saudara gereja Tuhan, kita orang percaya, kita mengatakan mengikut Tuhan, tapi gak tahu apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Tapi gak tahu di mana Tuhan berada. Tapi gak tahu jalan kemana kita akan mengikut Tuhan. Makanya saudara, betapa pentingnya perhatian kita. Fokus kita kepada Tuhan. Kepada apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Rasul Thomas, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Begitu memprihatinkan cara pandang, cara hidup. Thomas memberikan jawab kepada Tuhan. Kalau kita sampai gak tahu, saudara. Kalau kita ini orang Kristen yang udah berpuluh tahun, udah tergembala dalam pengajaran berpuluh tahun, mengatakan kami gak tahu kemana engkau pergi. Entah apalah yang kita kerjakan di bumi ini, saudara. Tentu kita tahu. Makanya orang yang mengerti di mana Tuhan berada, orang yang mengerti jalan ke situ, itu tempat yang kita rindukan. Karena Tuhan pun rindu. Karena kemana aku pergi, kemana aku pun berada, kamu pun berada. Ini satu kerinduan Tuhan yang mendalam, saudara. Tuhan gak mau di tempatnya Tuhan berada itu ditempati oleh yang lain. Tuhan gak mau. Tuhan rindu yang menempati itu saya dan saudara. Orang-orang percaya. Gereja Tuhan. Mempelai Tuhan. Ini kerinduan Tuhan. Makanya saudara, dari awal tadi saya katakan, Tuhan tetap mengadakan adanya batasan-batasan itu. Batasan umur, ya, batasan pekerjaan dan segalanya. Supaya manusia gak cenderung di bumi. Supaya manusia gak cenderung dengan apa yang dia lihat, apa yang dia kerjakan. Supaya manusia itu juga memiliki kehidupan yang berubah. Dia juga rindu di mana Tuhan berada, dia juga berada. Sama dengan apa yang dirindukan oleh Tuhan. Kemana aku berada, kamu pun juga berada. Waduh, mulia enggak keinginan Tuhan itu? Tuhan ada di sorga. Tuhan juga rindu kita juga berada di sorga. Makanya saudara di dalam Tuhan, kenapa sampai Tuhan katakan, kemana aku pergi dan kamu tahu jalan ke situ. Tadi ayat yang keempat tadi, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ini sebenarnya luar biasa loh saudara. Makanya jalan Tuhan itu, jalan pekerjaan Tuhan perlu kita mengerti saudara. Ada banyak proses dalam ayat yang keempat, dan kemana aku pergi. Tuhan pergi ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Kita harus tahu jalannya. Wah, kalau sekarang ini saudara di dalam Tuhan, Tuhan udah perluas. Yang pada waktu itu zamannya Tuhan Yesus naik ke surga belum terjadi. Ini terjadi sekarang ini dan harus kita alami. Tuhan contohkan sekarang kita bergerak dalam membangun tubuh Kristus. Ini salah satu jalan Tuhan untuk kita bisa menuju ke sorga. Ini salah satu jalan Tuhan yang dimaksud oleh Tuhan. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Membangun tubuh Kristus. Makanya saudara di dalam Tuhan, setiap ada gerak firman, ada gerak kita membangun tubuh Kristus. Sebenarnya Tuhan sedang memberitahu jalan. Oh ini umatku, jemaatku, inilah jalan menuju sorga.
Ini sekarang kita sedang membangun tubuh Kristus. Jalan. Jadi maksudnya jalan ini bukan jalan seperti yang kita lihat jalan aspal, jalan mulus, bukan begitu. Jalan Tuhan itu berbicara perbuatan. Jalan Tuhan itu berbicara kepercayaan. Jalan Tuhan itu berbicara keyakinan. Jalan Tuhan itu berbicara pengharapan. Jalan Tuhan itu berbicara ketergantungan. Haleluya. Amin saudara. Ada banyak jalan ke situ. Jadi cara Tuhan itu begitu luar biasa. Mungkin lewat jalan membangun tubuh Kristus. Mungkin lewat jalan kita sedang berbuat baik. Saat aku di penjara engkau mengunjungi aku. Saat aku telanjang engkau memberi aku pakaian. Saat aku haus engkau memberi aku minum. Saat aku lapar engkau memberi aku makanan. Itu jalan ke situ yang dimaksud oleh Tuhan. Saat orang lain mungkin dia terikat dengan adat istiadat, orang lain terikat dengan budaya dosa-dosa. Kita bisa lepas. Kita bisa menghindar, kita bisa menjauh itu. Itu jalan ke situ. Saat orang lain terikat dengan hawa nafsu daging, orang lain terikat dengan nafsu kerakusan, kita bisa lepas. Saat orang lain hidup dalam pertengkaran, saat orang lain hidup dalam dosa, saat orang lain hidup dalam kemunafikan, kita bisa lepas. Itu jalan ke situ. Tapi Thomas tadi katakan, aku tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana aku tahu jalan ke situ? Ini sesuatu yang bahaya saudara. Kalau kita nggak tahu di mana Tuhan berada. Makanya kita nggak tahu jalan kemana menuju Tuhan. Itu sangat bahaya. Makanya sebenarnya kenapa orang-orang dunia, orang-orang yang nggak percaya kepada Tuhan menghalalkan segala cara. Ya. Karena nggak tahu, dia nggak kenal Tuhan. Jadi nggak tahu jalan ke situ. Makanya dia kerjakan dosa, dia lakukan tipu daya dosa, segala macam menyakiti orang lain. Karena nggak tahu jalan ke situ saudara. Lalu saudara di dalam Tuhan, apa makna? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apa makna Tuhan Yesus naik ke sorga? Yang pertama saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sorga itu benar-benar ada. Ini makna yang pertama saudara. Jadi makna Tuhan Yesus naik ke sorga, makna yang pertama, sorga itu benar-benar ada. Makanya tadi dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ayat berapa tadi? Coba ayat berapa tadi? Ayat 2. Yohanes 14 ayat 2. Saya bacakan saudaraku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Inilah benar-benar sorga itu benar-benar ada. Bukan hanya hayalan. Saudara percaya betul-betul sorga itu ada? Amin. Disitulah sebenarnya kerinduan Tuhan. Supaya kita ini tidak terus mengalami ratap tangis dan duka cita saudara. Makanya saudara, kalau enggak kita pertahankan bumi ini, kalau kita enggak terikat dengan bumi ini, maka kita bisa sepenuhnya berpengharapan kepada Tuhan. Bukan artinya terus kita malas-malasan di bumi ini, bukan saudara. Terus enggak mau kerja, saudara di dalam Tuhan, ya nanti mau makan apa kita. Artinya saudara di dalam Tuhan bisa kita kerja keras di bumi ini. Tapi pengharapan kita terikat kepada Tuhan adalah kerajaan sorga. Supaya apa? Supaya pikiran kita gak rusak. Supaya hati kita gak gelisah. Ya. Maka kalau pikiran kita rusak, hati kita gelisah saudara di dalam Tuhan, gampang kuasa gelap itu menyerang kita. Ya. Makanya orang masih mempan diguna-gunai. Begitu saudara. Orang masih mempan, masih percaya dengan kuasa gelap. Kenapa? Karena hatinya gelisah. Karena pikirannya gelisah. Roh ketakutan itu ada. Satu kali ada jemaat kita
pelapor dengan saya begini, saudara, di Batam, saudara. Dia waktu itu kerjanya jualan ikan lele, saudara. Jadi dia, Om, kemarin itu jualan saya nggak laku, Om. Kenapa? Aku diguna-gunain orang. Waduh, saya pikir ini jemaat gimana, lain lapor dengan pendeta begini. Saya bilang, Bapak masih percaya orang masih mempan mengguna-gunain Bapak? Diceritakan sama saya, dilaporkannya, saudara. Karena ada pelanggan saya, Om. Dia biasa beli ikan lele sama saya, langsung saya tegur. Kenapa nggak beli ikan lele sama saya? Apa dijawabnya, Om? Nggak kulihat kau ada di situ. Aku berdiri besar, mejaku besar, lapakku besar, masa kau nggak lihat? Iya, aku nggak lihat kau ada di situ hari itu. Sejak dari situ, saudara. Sekarang dia udah pindah di mana? Di Aceh sana, jemaat ini, saudara, di dalam Tuhan. Udah nggak di Batam lagi, saudara. Memang saya lihat ini bu, jemaat kita ini bolong-bolong ibadahnya, saudara. Kadang mau ibadah lah, kadang enggak lah. Kadang pokoknya enggak jelas dia ibadahnya, saudara. Jadi kegelisahan menguasai hidupnya. Makanya ibadah kita itu menentukan kita dibela oleh Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Mungkin memang ukuran manusia kita datang kepada Tuhan, kita tepuk-tepuk tangan, ibadah hanya beberapa jam. Itu ukuran manusia. Tapi di mata Tuhan, saudara, itu tak ternilai ibadah itu, saudara. Makanya saudara, di dalam Tuhan, ibadah itu menentukan kuasa dari surga itu ada dalam hidup kita. Saya bilang, makanya Bapak ibadah. Supaya kuasa surga itu mengalir sama Bapak. Supaya mantra dan santet gak mempan sama Bapak. Apa dibilang Bapak itu? Dia terdiam, saudara. Dia terdiam. Makanya saudara, di dalam Tuhan, surga itu betul-betul ada. Amin, saudara. Coba kalau saudara mempercayai kita betul-betul surga itu betul-betul ada. Gak mempan kuasa gelap itu sama saudara. Itu kata firman. Mantra itu gak mempan kepada Yakub. Orang percaya. Saudara percaya? Amin, saudara. Itulah bahwa surga itu ada. Yang kedua, saudara. Makna kenaikan Tuhan Yesus yang kedua, saudara. Kalau tadi yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Supaya Roh Kudus itu datang menolong hidup saya dan saudara. Supaya Roh Kudus itu datang menolong orang percaya. Ya. Yohanes 16 kita baca. Ayatnya yang ke-7. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Injil Yohanes pasal 16. Ayatnya yang ke-7. Mari dibaca bersama-sama. Ayat yang ke-7, Yohanes 16 ayat 7. Dengan kasih 1, 2, 3, ya. Adalah, ya, iya, tetapi, iya. Ayat yang ke-8. Iya, iya. Jadi saudara, di dalam Tuhan ini makna yang kedua. Supaya Roh Kudus itu datang dan menolong orang percaya. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa di bumi ini manusia banyak mengalami persoalan. Tuhan tahu bahwa di bumi ini manusia banyak mengalami sakit penyakit. Tuhan tahu bahwa di bumi ini manusia banyak mengalami kesedihan. Makanya Tuhan utus itu Roh Kudus datang. Makanya dengan naiknya Tuhan Yesus ke sorga, Roh Kudus itu diutus datang untuk menghibur, menolong setiap apa yang diperlukan oleh umat Tuhan. Haleluya. Saat saudara datang duduk di kaki Tuhan, Roh Kudus itu datang menjamah saudara seperti apa yang saudara perlukan. Antara satu dengan yang lain itu berbeda. Mungkin saudara bergumul, Tuhan, bagaimana keluargaku, bagaimana anak-anakku, bagaimana suami, bagaimana istriku. Roh Kudus akan datang menjamah. Beda lagi dengan keluarga yang lain. Tuhan, bagaimana dengan sakitku ini? Roh Kudus akan datang, akan menjamah. Berbeda dengan pekerjaan satu dengan yang lain. Itulah makanya Tuhan Yesus itu naik ke sorga. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga,
Makna yang ketiga, saudaraku yang kekasih. Makna yang ketiga Tuhan Yesus naik ke surga itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Supaya kita bisa beribadah dengan bergairah. Tidak dibatasi waktu dan suasana. Jadi saudara, di dalam Tuhan kita bisa beribadah dimanapun. Bukan hanya di gereja ini saja. Tapi bisa ibadah di rumah. Amin. Ya, ibadah di rumah. Saudara bisa juga ibadah di mana saudara berada, mungkin di perusahaan, di PT. Saudara bisa ibadah di sana. Enggak terbatas dengan jarak dan waktu harus di gereja. Ya. Nah, saudara di dalam Tuhan, persiapkanlah hati saudara untuk mungkin bisa beribadah di rumah-rumah saudara. Saudara harus memiliki kerinduan hati yang demikian. Tuhan, kapanlah bisa ada home cell ini? Supaya di rumahku ini bisa kita dirikan misbah untuk memuji Tuhan. Itu dimulai dari hati saudara. Ya. Memang benar kita program gereja. Mungkin nanti kita di Batam itu bulan-bulan depan udah kita mulai home cell, saudara. Itu program dari Pak Gembala, dari gereja kita. Tapi yang lebih teramat dalam kerinduan hati saudara kepada Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Ya, satu kali begini. Jemaat itu, dia katakan begini. Om, ini nanti di home cell di tempat ini. Kalau nggak ada mau tempat yang lain membuka rumahnya, di rumah kita aja om. Pokoknya di rumah kita, setiap hari Selasa di rumah kita aja. Kalau teman-teman yang lain nggak ada yang bisa membuka. Wah, nekat betul ini jemaat ini saudara. Tapi saya lihat saudara, luar biasa dia diberkati Tuhan saudara. Dipelihara oleh Tuhan luar biasa. Ya, usahanya meningkat, anaknya daftar polisi diterima saudara. Pokoknya diberkati luar biasa. Ini Bapak ini pernah mengatakan ini kepada saya. Pokoknya begitu om, nanti kalau teman-teman yang lain ini gak bersedia membuka pintu rumahnya, di rumah kita saja, gak apa-apa. Seberapa orang yang ada. Jadi kerinduan hati itu menentukan lawatan Tuhan. Haleluya. Sehingga apa saudara? Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari tengah-tengah rumah kita. Makanya dengan naiknya Tuhan Yesus ke surga itu gak terbatas. Kalau pada zaman dulu, makanya kalau kita lihat bangsa Israel, itu ibadahnya harus ke Yerusalem. Ya. Atau ke gunung-gunung, di tempat di mana mereka ditentukan. Tapi saat Tuhan Yesus sudah naik ke surga, saudara di dalam Tuhan. Kita bisa ibadah di mana saja. Bisa di gereja, bisa di rumah, dimanapun bisa kita beribadah. Apa intinya? Tuhan rindu kita menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Itu kerinduan Tuhan. Supaya Tuhan bertabernakal dalam hidup kita. Supaya kita dikuasai oleh Tuhan. Sebab kalau kita nggak dikuasai oleh Tuhan, kalau Tuhan nggak bertabernakal di hati kita, maka nanti yang lain akan bertabernakal. Yang lain akan menguasai hati kita. Untuk itu saudara, 3 poin tadi saudara. Makna Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama, surga itu benar-benar ada. Yang kedua, supaya Roh Kudus itu memberi penghibur, penolong kepada kita. Dan yang ketiga, supaya kita bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Untuk itu sore ini saudaraku di dalam Tuhan, biarkanlah kuasa Tuhan melawat dan menjangkau kita semua. Dengan naiknya Tuhan Yesus ke surga ini, percayalah bahwa surga itu ada. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Bapa di surga. Pertolongan tepat pada waktunya akan kita lihat dari tangan Tuhan. Amin saudara. Mari kita tutup Alkitab kita saudara. Kita datang kepada Tuhan. Kita mohon kemurahan Tuhan menjangkau dan melawat kita semuanya. Mari kita berdiri, kita mau menyembah kepada Tuhan.